أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وتابعه ومن تبع الإسلام إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا جماعة العائدين والعائدات المتقين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله غايتنا والإخلاص مبدأنا والإصلاح سبيلنا والمحبة شعارنا. إلهي أنت مقصودي ورضاك معقولي بمحبتك ومعك. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur milik Allah semata yang dengan ketentuannya Idul Adha pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat. Idul Adha sebagai hari besar umat Islam dan begitu juga hari Jumat sebagai idnya orang-orang Islam. Hari raya bagi umat Islam yang bersifat internasional. Setelah 2 bulan sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Fitri, pada hari ini jutaan orang umat Islam dari beragam suku, bangsa dan ras serta berbagai tingkat sosial dan penjuru dunia berkumpul dan berbaur di kota Mekah suci Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Dan seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang padamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang berbahagia, baik ibadah haji ataupun ibadah kurban merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan pertanda dan bukti akan ketakwaan atau menjadi jaminan akan kebaikan seseorang di mata Allah. Seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 30. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, kurban berasal dari kata quruba, qaribun, kurban yang berarti dekat. Jika seseorang jauh dari Allah, misalnya dalam haji, ia akan mengatakan mendingan hartanya ia gunakan untuk bersenang-senang daripada pergi ke Mekah. Dalam kurban ia akan merasa berat untuk mengeluarkan hartanya. Ternyata mencapai kedekatan ini bukan pembawaan sejak lahir, melainkan sebagai hasil dari latihan atau mujahadah atau proses peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang berbahagia, tokoh sentral dalam peribadahan ini baik haji ataupun kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga beliau mendapatkan Khalilullah, yang artinya adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah, laksana kekasihnya.
Dan syariat haji ini serta kurban ini terus sampai kepada baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin berbahagia, Rasulullah adalah sosok panutan umat manusia. Diutus salah satunya adalah untuk membela hak-hak orang lemah. Oleh karena itu, dari seluruh amalan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, sebagai bukti keberhasilannya dari amalan ini adalah sudah pasti tidak lepas dari perhatian untuk peduli terhadap orang-orang yang lemah, yatim, fakir, miskin, janda-janda tua yang lagi dirundung kesulitan musibah, yang dalil dirundung utang, sakit, fisabilillah dan lain sebagainya. Hadirin berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkenaan dengan Idul Adha, biasanya Rasulullah SAW membeli 2 ekor domba yang gemuk, bertanduk dan berbulu putih bersih. Beliau mengimami sholat dan berkhutbah. Sesudah itu dia mengambil seekor dari domba itu dan meletakkan telapak kakinya di sisi tubuh domba serta berkata, "Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad." Lalu beliau menyembelih hewan itu dengan tangannya sendiri. Sesudah itu membaringkan domba yang lain yang kedua dan berdoa, "Ya Allah, terimalah ini dari umatku yang tidak mampu berkorban." Sebagian dari dagingnya dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Sisanya semuanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin berbahagia, berdasarkan riwayat ini, para ulama menetapkan ibadah kurban sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat penting, yang ditekankan. Sejak saat itu setiap tahun di seluruh dunia Islam, binatang-binatang ternak disembelih. Berbeda dengan penyembelihan persembahan para agama-agama di luar Islam. Di dalam Islam, daging kurban tidak diserahkan seluruhnya kepada Allah, karena Allah tidak makan daging. Daging kurban dinikmati sebagian oleh pelaku kurban dan sebagian lainnya oleh fakir miskin. Tidak sekerat daging pun yang diberikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hanya mendapatkan ketakwaan dari yang kurban. Al-Qur'an mengatakan, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin berbahagia, kurban secara harfiah berarti mendekatkan. Maksudnya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara mendekatkan diri pada manusia, khususnya mereka yang sengsara. Ketika Nabi yang mulia mengatasnamakan kurbannya untuk dirinya, mengatasnamakan atas keluarganya, semua umat yang tidak mampu, ia menegaskan ibadah kurban sebagai ibadah sosial. Ibadah kurban bukan sekadar ritual persembahan untuk meningkatkan spiritual seseorang, bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit, bukan juga kesempatan buat orang kaya untuk menunjukkan kesolehan dengan harta yang dimilikinya. Dengan ibadah kurban, seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya, peduli sesama, naik ke langit dengan memakmurkan bumi. Inti kurban terletak pada individu sebagai makhluk sosial. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban mencerminkan pesan Islam. Kita bisa dekat dengan Allah bila mendekati saudara-saudara kita yang serba kekurangan. Islam tidak menyuruh menyembelih hewan di tempat pemujaan, di dalam hutan, di tepi lautan, sungai karena persembahan pemujaan. Al-Quran menegaskan, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Lalu makanlah sebagian dari dagingnya dan beri makanlah dengan bagian yang lainnya orang fakir yang sengsara. Quran surat Al-Hajj ayat 28. Hadirin berbahagia, bila kita memiliki kenikmatan, kita disuruh untuk berbagi kenikmatan dengan orang lain. Bila puasa mengajak kita merasakan lapar seperti orang-orang miskin, maka ibadah kurban mengajak mereka untuk merasakan kenyang seperti kita. Banyak orang mendekatkan diri pada Allah dengan mengisi masjid-masjid atau rumah-rumah ibadah yang sunyi. Islam menganjurkan kita untuk mendekatkan diri pada Allah dengan mengisi perut-perut yang kosong. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, di mana aku harus mencarimu?" Allah menjawab, "Carilah aku di tengah orang yang hatinya hancur, indal muqasati qulubuhum, orang-orang yang fakir miskin." Dalam hadis qudsi diriwayatkan bahwa nanti pada hari kiamat
Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendakwa hamba-hambanya. Hai hamba-hambaku, dahulu aku lapar dan kalian tidak memberiku makanan. Dahulu aku telanjang dan kalian tidak memberiku busana. Dahulu aku sakit dan kalian tidak memberiku obat. Waktu itu yang didakwa berkata, ya Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makanan, pakaian dan obat, padahal engkau adalah Rabbul Alamin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, dahulu ada hambaku yang lapar, dahulu ada hambaku yang telanjang, yang sakit. Segera kamu mendatangi mereka, mengenyangkan perut mereka yang lapar, menutup tubuh mereka yang telanjang, mengobati mereka yang sakit. Kamu akan mendapatkan aku di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, tradisi ini dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bahkan sampai kepada para ulama-ulama kita. Penyembelihan adalah simbol pengorbanan. Bahkan agama memerintahkan untuk menolong umat ini. Agama ini dengan berbagai macam apa yang Allah amanatkan kepada kita, dengan pikiran kita, tenaga kita, materi kita, bahkan nyawa sekalipun. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki adalah apa yang kita berikan buat umat ini dan agama ini. Hadirin berbahagia, dalam perjalanan sirah mari kita bisa lihat Sayyidatah Khadijatul Kubra, seorang istri tercinta baginda Rasulullah yang terkaya ketika itu. Status sosialnya adalah sebagai seorang anak bangsawan. Namun demi agama Allah, beliau rela melepaskan kebangsawanannya dan seluruh hartanya beliau berikan untuk membantu baginda yang mulia untuk kepentingan umat Islam. Hartanya habis hingga tidak punya apa-apa lagi. Pakaian yang dipakai banyak bolongnya dan tambalan. Di antara tambalannya yang beliau pakai adalah kulit pohon. Dan ketika putrinya tercinta masih bayi ketika itu, Sayyidah Fatimah meminta merengek untuk menetes, yang keluar adalah darah karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Hadirin berbahagia, kita juga mengenal Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dahulu adalah tanahnya adalah milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Semula mau dihibahkan kepada Rasulullah, tetapi beliau menolaknya. Mungkin karena pertimbangan dia adalah milik anak yatim yang harus dilindungi, dan Rasul memutuskan untuk membelinya dengan harga 10 dinar emas yang dibayarkan oleh Abu Bakar Siddiq. Inilah amal jariah yang dijanjikan pahala yang sebesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq yang membayar tanah Masjid Nabawi telah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, tetapi pahala jariahnya terus mengalir sampai sekarang. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita juga mengenal Utsman bin Affan, mewakafkan sumur bernama Bi'ru Rumah untuk dipergunakan memberi minum kaum muslimin. Sebelum pemilik sumur mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan untuk membelinya dan menjanjikan bahwa yang membeli sumur tersebut akan masuk surga. Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Sahih. Abu Talha, seorang sahabat yang mewakafkan kebunnya, yaitu perkebunan Bairuha, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Abu Talha termotivasi ayat yang sebelumnya baru saja turun pada baginda Rasulullah SAW. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Umar bin Khattab telah mewakafkan tanah di Khaybar. Tanah Khaybar ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Umar meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasul menyuruh agar umat menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ia mencatatkan wakafnya dalam akte wakaf yang dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi, para sahabat yang lain yang mewakafkan tanahnya dan perkebunannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita juga mengenal Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau digelari Abul Masakin. Abul Masakin artinya adalah bapaknya orang miskin. Ternyata beliau bukan karena miskin, tetapi karena beliau mengayomi orang-orang miskin.
Beliau memiliki sekitar 7 mata air, 6 kebun besar di Madinah, benteng rumah dan lahan yang luas di Khaybar, rumah bertingkat di Mekah. Ternyata seluruhnya diwakafkan, termasuk gaji beliau sebagai penasihat khalifah ketika itu. Hadirin berbahagia, termasuk pendiri-pendiri ormas Islam yang Indonesia. Kita kenal Ki Haji Ahmad Dahlan yang di rumahnya tinggal bangku, tempat duduk dan lemari tua. Karena seluruh hartanya ia digunakan untuk umat, ia korbankan demi kepentingan organisasi. Lihat Muhammadiyah sekarang dengan aset wakaf paling banyak di Indonesia, madrasahnya, sekolahnya, pesantrennya, perguruan tingginya, rumah-rumah sakitnya, unit usaha Mandiri Muhammadiyah, dan sampai saat ini terus dikenang demi pencerahan dan kesejahteraan umat. Begitu juga pendiri Nahdlatul Ulama, tenaga, pikiran, ilmu, materi ia korbankan demi kepentingan umat. Nahdlatul Ulama menjadi ormas terbesar. Nama Ki Haji Hasyim Asy'ari sampai saat ini terus dikenang dan insya Allah jariah akan terus mengalir. Hadirin berbahagia, Bapak Ibu, pagi ini kita duduk bertakbir dan sholat di lapangan ini adalah tempat yang dirintis oleh Ki Haji Abdul Halim. Mulai dari majelis Hayatul Qulub. Hayatul Qulub adalah menghidupkan hati sehingga menjadi ormas yang besar. Termasuk di PW ini, di dalamnya ada madrasah dini, sekolah-sekolah, majelis-majelis taklim, bahkan perguruan tinggi. Aset-aset wakafnya, Masya Allah, Tabarakallah. Hadirin yang berbahagia, jika kita ingin digabungkan dengan guru-guru kita, jika kita ingin digabungkan dengan gurunya guru kita, hingga menyambung kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW. Pertanyaan adalah, apa yang sudah kita korbankan dari ilmu kita untuk agama? Apa yang sudah kita berikan dari tenaga ini buat agama ini? Apa yang sudah kita berikan dari materi ini untuk agama ini? Semuanya adalah titipan Allah. Di antara cara mengekalkan ilmu, tenaga, harta adalah dengan menginfakkan jalan Allah, berwakaf. Kita bisa mewakafkan apa yang kita punya dari ilmu kita, profesi kita, aset kita, motor, mobil, pertanian, perdagangan, peternakan dan sebagainya. Orang-orang Eropa terkesima dengan dahsyatnya wakaf ini. Hadirin berbahagia, sebagai penutup khutbah ini dapat kita garis bawahi bahwa Idul Kurban memberi syarat pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharapkan daging yang kamu sembelih, namun pengorbananmu peduli kepada kaum lemah, kaum bapa, peduli kepada agama ini. Dengan tenaga ini, materi kita, ilmu kita, pikiran kita, kelak ini yang akan menjadi saksi setelah kita tiada. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah wa bihamdihi, 'adada khalqihi wa rida nafsihi, ziyada 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a ila liqa'ih. Ya jama'atul a'idil a'idat, usikum wa ya nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Marilah kita berdoa bersama semoga kita mendapatkan ridha, inayah, bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbing kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, lembaga kami, karena kami tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Masukkan kami semua kepada hamba-Mu yang selalu mensyukuri nikmat-Mu, karena kami yakin bahwa nikmat-Mu di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan nikmat-Mu yang Kau janjikan di akhirat kelak. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, dosa-dosa guru-guru kami, gurunya guru kami ya Allah.
kami sadar bahwa dosa kami lebih banyak dibanding ibadah kami, namun kami yakin bahwa ampunan lebih luas daripada siksa. Lalai kami lebih sering jika dibandingkan dengan mengingat-Mu, namun kasih sayang lebih lapang daripada bencana. Ya Allah, ya Rahman, kami serahkan hidup kami, mati kami kepadamu ya Allah. Bimbing hidup kami, keluarga kami ya Allah. Berkahilah kami, berilah kami kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin, kelapangan rezeki, umur yang barokah ya Allah, kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Jauhkanlah kami dari segala sifat buruk dan malapetaka. Akhirilah kami hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah beserta hamba-Mu yang saleh. Allahumma izzil Islam muslimin wa aslih walatal muslimin وافق للعمل بما في أسرار المسلمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين أو انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم أحرق جيوش اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم شتت شملهم، مزق جمعهم، زلزل أقدامهم، دمر ديارهم، ألقي في كل رعب إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kokohkan Islam dan orang-orang Muslim. Bimbing para pemimpin Muslim untuk berbuat demi kejayaan dan kemaslahatan Islam Muslimin. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina, para pejuang Palestina. Hancurkan para penjaga Yahudi, bala tentaranya, para penjilatnya, benteng mereka, rumah-rumah mereka, tipu daya mereka, kekuatan mereka. Goncangkan hati mereka dengan ketakutan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qabri wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.